Informasi lain, saudara, dampak musim kemarau panjang yang melanda Provinsi Gorontalo dalam 2 bulan belakangan terus meluas. Warga mengalami krisis air bersih dan sektor pertanian juga turut terancam. Dampak musim kemarau panjang yang terjadi selama 3 bulan belakangan di Gorontalo terus meluas. Hingga kini BPBD mencatat ada sekitar 16.000 warga yang mengalami krisis air bersih di Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara. Lahan pertanian juga mengalami kekeringan, terutama lahan tada hujan. Sistem irigasi yang ada menunjukkan penurunan debit air yang cukup signifikan membuat pengairan harus menggunakan alat bantu tambahan. Tim gerak cepat dan sambungan hotline disiapkan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi musim kemarau panjang ini. Sudah mengalami beberapa wilayah terdampak, terutama kecamatan-kecamatan yang berada dalam ketinggian. Ini air bersih yang kurang di lokasi tersebut. Jadi ada 6.520 KK yang terdampak, kemudian ada 16.758 jiwa ini yang kita berikan distribusi air selama ini. Kita memiliki beberapa program kegiatan untuk penanganan kekeringan, salah satunya adalah pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah. Walaupun sekarang beberapa daerah irigasi memang mengalami kekeringan, namun kita juga sekarang ini sedang membantu menggunakan pompa-pompa yang ada di kami untuk dibantu di beberapa lokasi irigasi yang mengalami kekeringan. Saudara, kekeringan akibat musim kemarau meluas hingga 6 kecamatan. Ratusan warga di kawasan Desa Panduman, Jember, Jawa Timur mengandalkan bantuan air untuk kebutuhan sehari-hari. Debit air sumur menyusut meski pengerukan untuk memperdalam sumur telah dilakukan. Kekeringan yang terjadi di musim kemarau meluas ke sejumlah daerah hingga kawasan Jember Utara. Salah satunya di Dusun Sumber Tengah, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Jember, Jawa Timur. Debit air sumur tradisional milik warga menyusut, meski upaya pengerukan telah dilakukan hingga kedalaman 15 meter. Meski sejumlah sumur mengeluarkan air setelah dilakukan pengerukan, namun debit air tetap kecil dan air berwarna kekuningan mengeluarkan bau. Untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, warga mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD yang dikirimkan 2 hari sekali, namun tidak mencukupi kebutuhan. Mereka tetap harus mengambil air dengan berjalan 3 km. Warga berharap pemerintah membuatkan sumur bor atau pipanisasi agar warga tidak kekurangan air bersih yang terjadi setiap tahun di musim kemarau. 15 meter ini. Kecil ya airnya ya? Iya. Terus untuk kebutuhan konsumsi dapat dari mana? Ya dari sumur sana, Panduman itu sumber tengah ya. Ngambil? Kantor desa. Kalau minum. Jauh ya Bu ya? Iya. Kalau cuci sungai. Kotor lah Bu? Ya kotor memang. Dapat bantuan air dari mana saja ini Bu? Ya cuma ini dah, enggak ada. Dari BPBD ya? Iya. Tiap berapa hari sekali? Ya, 2 hari sekali. Gimana Bu? Kurang atau gimana Bu? Ya pas-pasan gitu. Pas-pasan ya, tapi pingin lebih banyak lagi ya? Iya. Kami secara bergilir 2 hari sekali kecamatan-kecamatan tersebut di desa-desa yang kami sebutkan tadi, itu kami kirimkan air 1 tangki dengan kapasitas 5.000 liter. Kemudian di masing-masing desa sudah kita taruh tandon dengan kapasitas 1.200 liter, sekitar 4-5 tandon sesuai dengan jumlah KK yang harus kita cover.